kelapa sawit ada beberapa jenis pekerjaan, yaitu yang pertama pembukaan lahan, yang kedua replanting atau tanam ulang, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan atau TBM, pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM, yang terakhir panen dan pengangkutan. Kegiatan pertama yaitu pembukaan lahan. Yang pertama survei lahan dan blocking areal. Melalui survei, kita akan mengetahui informasi penting yang menyangkut kondisi lahan tersebut, terkait lokasi lahan, batas-batas lahan, kondisi kemiringan tanah, jenis tanah, dan kandungan hara yang ada di lahan tersebut. Setelah hasil dari survei, kita akan tahu bagaimana kita bisa merancang tata ruang perkebunan yang akan kita bangun. Seperti nantinya kita bahkan membuat afdeling, perumahan, dan lain-lain. Kemudian pembukaan lahan. Pembukaan lahan adalah pekerjaan membersihkan lahan dari vegetasi yang ada, termasuk pembebasan lahan dari alang-alang dan berbagai jenis gulma lainnya. Kondisi areal berdasarkan keadaan vegetasi, yaitu yang pertama hutan primer. Hutan primer yaitu hutan yang belum pernah dikelola manusia dengan kerapatan pohon yang padat. Yang kedua, hutan sekunder, yaitu hutan yang pernah dikelola manusia dengan kerapatan pohon lebih sedikit dan terdapat pohon yang telah ditanam. Yang ketiga, areal lalang, yaitu areal bekas perladangan yang telah ditinggal atau ditumbuhi halaman. Yang keempat yaitu areal konversi, yaitu areal sebelumnya yang pernah ditanami komoditas tertentu. Selanjutnya yaitu tahapan pekerjaan pembukaan lahan. Pertama, membabat atau imas adalah memotong pohon kecil atau semak-semak yang tumbuh di bawah pohon besar. Yang kedua, menumbang, yaitu memotong pohon besar yang berdiameter di atas 10 cm setelah pembabatan belukar. Yang ketiga, merencek, yaitu memotong-motong cabang dan ranting-ranting kayu yang sudah ditumbang untuk memudahkan perumpukan. Yang keempat, merumpuk adalah mengumpulkan dan menumpuk hasil tebangan, kemudian menyusunnya memanjang arah utara selatan agar mendapat sinar matahari secukupnya dan cepat kering. Yang kelima, semprot blanket atau semprot permukaan tanah untuk membasmi gulma di atas permukaan tanah. Yang keenam yaitu pembuatan jalan dan jembatan. Kemudian yang ketujuh, pembuatan parit atau saluran drainase. Yang kedelapan yaitu pembuatan teras dan tapak kuda yang bertujuan untuk mengurangi runoff apabila terjadi hujan. Yang kesembilan yaitu pancang tanam dan titik tanam. Yang ke-10 yaitu penanaman LCC atau legume cover crop, tanaman penutup tanah. Yang ke-11 yaitu pembuatan lubang tanam. Kegiatan kedua yaitu replanting atau tanam ulang. Replanting adalah menanam kembali atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi dengan tanaman komoditas yang sejenis. Syarat-syarat replanting yaitu yang pertama, umur tanaman sudah lebih dari 25 tahun. Yang kedua, populasi tanaman sudah kurang dari 100 pokok per hektar. Yang ketiga, produksi kurang dari 20 ton per hektar per tahun. Dan yang terakhir, tinggi tanaman kelapa sawit sudah lebih dari 15 meter, di mana tanaman tersebut sudah sulit untuk dilakukan pemanenan. Selanjutnya tahapan dari replanting, yaitu yang pertama membuat peta detail, di mana peta detail ini berisikan tentang batas-batas blok, titik tanam, jalan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pancang rumpukan. Yang ketiga, ripping. Kegiatan ripping ini bertujuan untuk memecah atau memutus lapisan akar yang masih tertinggal di bawah tanah. Yang keempat yaitu kegiatan cangkul. Kegiatan ini kegiatan membolak-balik tanah menggunakan traktor yang dipasangkan implemen. Yang kelima, pancang rintis. Yang keenam, chipping. Chipping yaitu kegiatan mencincang
bagian batang kelapa sawit yang telah ditumbang agar batang cepat melapuk. Yang ketujuh, pembuatan teras dan tapak kuda. Yang kedelapan, pembuatan parit primer dan sekunder. Yang kesembilan yaitu pemancangan garis tanam dan titik tanam. Yang ke-10, penanaman LCC atau tanaman penutup tanah yang bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Yang ke-11, pembuatan lubang tanam. Yang ke-12, semprot blanket atau semprot permukaan tanah yang bertujuan untuk membasmi gulma yang masih ada di permukaan tanah. Kegiatan yang ketiga yaitu pembibitan. Pembibitan terbagi atas dua, yaitu ada yang single stage, yaitu hanya melakukan pembibitan main nursery, dan ada yang double stage, yaitu dua tahap. Tahapan pre-nursery periode sekitar 3 bulan sampai 4 bulan dan main nursery periodenya 9 bulan. Untuk tahapan pembibitan sendiri, yang pertama, pemesanan kecambah biasanya dilakukan 6 bulan sebelum penanaman. Yang kedua, persiapan areal dan pembersihan lahan. Lahan yang akan digunakan untuk pembibitan harus bersih dan rata. Yang ketiga, pembuatan bedengan. Ukuran bedengan sendiri yaitu 1,2 dikali 10 meter dan jarak antar bedeng 0,8 meter. Yang keempat, pembuatan naungan. Biasanya naungan digunakan pada saat pembibitan PN atau pre-nursery. Yang kelima, mengumpulkan tanah dan mengisi polybag. Yang keenam, menyusun polybag di bedengan secara rapi sesuai dengan ukuran bedengan. Yang ketujuh, seleksi dan penanaman kecambah. Sebelum penanaman, kecambah harus diseleksi terlebih dahulu dan direndam dalam larutan fungisida agar terhindar dari jamur. Selanjutnya, pemberian label pada polybag. Selanjutnya, melakukan penyiraman kepada bibit. Kemudian transplanting dari tahapan pre-nursery ke main nursery di usia bibit sekitar 3-4 bulan. Selanjutnya, seleksi bibit. Kegiatan seleksi bibit yaitu memisahkan antara bibit yang normal dengan bibit yang abnormal, di mana nantinya bibit normal akan dilanjutkan penanamannya dan bibit abnormal akan dimusnahkan. Kemudian, pembuatan drainase yang berhubungan dengan water management agar areal pembibitan tidak tergenang oleh air ketika terjadinya hujan. Selanjutnya, pengendalian gulma. Biasanya pengendalian gulma dilakukan dengan cara manual. Selanjutnya, pemupukan. Pemupukan pada masa pembibitan biasanya dilakukan dengan pupuk cair menggunakan alat yaitu gembor. Kemudian, pengendalian hama dan penyakit. Dan yang terakhir, konsolidasi bibit. Konsolidasi bibit ini dilakukan apabila keadaan bibit ada yang miring atau kekurangan tanah atau bahkan terkena penyakit, maka bibit akan dilakukan konsolidasi terhadap bibit tersebut. Kegiatan keempat yaitu penanaman. Tahapan penanaman yaitu yang pertama, seleksi bibit. Dari main nursery untuk tanam ke lapangan dilakukan seleksi lagi. Selanjutnya, penyiraman bibit. Sebelum bibit diangkut ke lapangan, bibit harus disiram terlebih dahulu karena pada saat pengangkutan bibit dilakukan pemutusan akar yang dimana untuk menghindari terjadinya stres pada bibit tersebut. Selanjutnya, pengangkutan bibit dari lokasi pembibitan. Kemudian, melakukan pemupukan di lubang tanam sebelum melakukan penanaman.
Kemudian pengeceran bibit di setiap lubang tanam. Dan yang terakhir, penanaman bibit. Penanaman dilakukan dengan baik dan benar. Dan kondisi bibit harus tegak, tidak boleh miring. Kemudian, polybag bekas bibit harus dikumpulkan kembali sebagai bentuk controlling dari penanaman bibit di lapangan. Yang kelima yaitu kegiatan pemeliharaan TBM. TBM yaitu masa sebelum panen, di saat mulai tanam di lapangan sampai dengan masa panen perdana, berlangsung sekitar 30-36 bulan. Masa TBM terbagi atas 4, yaitu TBM 0 saat tanam di lapangan, TBM 1 usia 0-12 bulan, TBM 2 usia 13-24 bulan, dan TBM 3 usia 25-36 bulan. Tahapan pemeliharaan TBM. Yang pertama yaitu sensus pokok atau inventarisasi pokok, di mana inventarisasi pokok ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pokok dan mendata semua pokok apabila ada yang terkena penyakit untuk dilakukannya penyisipan dan penyulaman. Yang kedua, kegiatan penyisipan atau penyulaman. Selanjutnya, pemeliharaan LCC atau tanaman penutup tanah. Yang keempat yaitu perawatan pasar pikul dan piringan. Kemudian pemupukan, pengendalian OPT seperti lalang, gulma, hama dan penyakit, dan juga dongkel anak kayu. Kemudian kastrasi. Kastrasi sendiri dilakukan apabila 50% lebih tanaman yang ada di areal tersebut sudah berbunga. Kemudian tunas pasir dan sanitasi. Dan yang terakhir, pembuatan TPH dan titik panen untuk persiapan kegiatan panen selanjutnya pada saat panen perdana dan seterusnya. Kegiatan yang keenam yaitu pemeliharaan TM atau tanaman menghasilkan. Tidak jauh berbeda dengan tanaman TBM. Yang pertama, tahapan kegiatannya yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan 2 semester. Yang kedua, pengendalian OPT seperti gulma, hama, dan penyakit seperti hama oryctes, ulat api dan ulat kantong, penyakit busuk pangkal batang, spirut, dan gulma juga seperti rumput lalang dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu pemeliharaan piringan dan pasar pikul, di mana bertujuan agar nantinya ketika TBS jatuh, brondolan mudah untuk dikutip, dan juga pasar pikul apabila terpelihara maka pemanen juga gampang untuk mengeluarkan buah ke TPH. Yang keempat yaitu pruning atau penunasan pelepah. Selanjutnya pemeliharaan TPH dan titik panen, di mana pemeliharaan TPH dan titik panen ini sangat penting untuk menunjang kegiatan panen. Yang terakhir, perakiraan produksi atau trosenteling. Biasanya ini untuk perkiraan produksi kita selama 6 bulan. Biasanya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 2 semester setiap 6 bulan sekali, periode Januari sampai Juli dan Juli sampai Desember. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan panen dan pengangkutan. Panen adalah kegiatan pemotongan tandan buah segar yang sudah memenuhi kriteria panen. Untuk lebih gampangnya, kriteria panen yang digunakan yaitu jumlah brondolan yang membrondol dari buah di piringan. Biasanya, jumlah brondolan yang digunakan yaitu lebih dari 3 brondolan. Apabila sudah lebih dari 3, maka dianggap buahnya sudah matang. Lalu, apa saja tahapan kegiatan panen? Yang pertama, yaitu persiapan infrastruktur atau sarana prasarana panen.
seperti peralatan panen dan lain-lain yang bersangkutan dengan kegiatan panen. Lalu yang kedua yaitu perhitungan bunga buah. Perhitungan bunga buah ini hampir sama dengan taksasi panen untuk 1 tahun atau trosenteling yang dilakukan sebanyak 2 kali atau 2 semester, yang dilakukan setiap bulan Desember dan bulan Juli. Tujuannya yaitu untuk kita mengetahui perkiraan produksi tanaman untuk 6 bulan ke depan. Yang ketiga yaitu perhitungan AKP atau angka kerapatan panen, biasa juga disebut dengan taksasi panen. Kegiatan ini yaitu menghitung perkiraan produksi di blok yang akan kita panen pada esok hari. Yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan panen. Pelaksanaan kegiatan panen ini mulai dari persiapan alat yang akan digunakan untuk panen, kemudian pembagian ancak panen, pelaksanaan pemotongan buah, hingga buah keluar ke TPH. Yang kelima yaitu pemeriksaan atau sortasi TBS di TPH. Biasanya hal ini dilakukan oleh kerani buah saat akan dilakukan pengangkutan TBS. Nantinya kerani buah akan memeriksa buah yang disusun di TPH, apakah buah tersebut sudah matang atau masih mentah. Dan yang terakhir, pengangkutan TBS. Setelah buah disortasi atau diperiksa oleh kerani buah, buah langsung diangkut ke truk oleh tukang angkut. Kemudian TBS dibawa ke PKS untuk diolah.